Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Desas-desus tentang jimat Semar Mesem selalu diiringi peringatan. Benda itu bisa memikat siapa saja, tapi ada harga yang harus dibayar. Ketika Dika menemukannya, hidupnya berubah menjadi penuh godaan dan kejayaan, dengan wanita-wanita cantik di sekelilingnya dan kekuasaan yang semakin besar. Namun, di balik senyum Semar yang ramah, ada bisikan maut yang mulai menghantui malam-malamnya, dan Dika mulai merasakan bahwa keberuntungannya datang dengan harga yang jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh senyum itu, dan berapa lama ia bisa bertahan sebelum kutukan itu menuntut jiwanya? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Dika adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang tampak sempurna di mata banyak orang. Ia memiliki pekerjaan mapan, wajah menarik, dan gaya hidup yang membuat iri teman-temannya. Namun, di balik itu semua, Dika memiliki kekurangan yang selalu menghantuinya. Ia kesulitan menemukan pasangan. Berulang kali ia mencoba mendekati wanita, tetapi mereka selalu menjauh, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang tidak terlihat namun sangat mengganggu. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendiri di sebuah warung kopi, Dika curhat kepada Doni, temannya sejak kecil. Entah kenapa ya, Don, tiap aku suka sama cewek, mereka selalu pergi. Kayak aku nggak pernah dianggap. Keluh Dika sambil menyesap kopi. Doni, yang terkenal suka bergaul dan tahu banyak hal aneh, tertawa kecil. Mungkin waktunya kamu coba sesuatu yang berbeda. Dik, maksud lo? Tanya Dika penasaran. Doni mendekatkan wajahnya ke Dika, menurunkan suara, dan berbisik, ada jimat namanya Semar Mesem. Katanya, siapapun yang kamu incar bakal langsung jatuh cinta. Tapi hati-hati, jimat itu punya aturannya. Dika awalnya menganggap itu lelucon, tapi rasa putus asa membuatnya berpikir ulang. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, ia akhirnya bertanya lebih lanjut kepada Doni. Temannya memberi informasi tentang seorang dukun di desa terpencil yang dikenal memiliki jimat itu. Berbekal alamat dan sedikit keberanian, Dika pergi ke desa tersebut. Jalan menuju ke sana dipenuhi hutan lebat dan sunyi, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika malam tiba, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tampak menyeramkan. Seorang perempuan tua bernama Mbah Surti menyambutnya. Wajahnya penuh keriput, dengan tatapan yang terasa menusuk. Kamu datang untuk apa? Tanyanya dengan nada rendah. Dika menjelaskan maksud kedatangannya. Mbah Surti menghela napas panjang, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari balik lemari tuanya. Di dalamnya terdapat sebuah jimat berbentuk sosok Semar yang tersenyum. Namun, ada sesuatu dari senyum itu yang membuat Dika merasa tidak nyaman. Kamu tahu apa yang kamu minta? Nak, jimat ini bukan mainan. Kamu harus berhati-hati. Jangan serakah, jangan gunakan untuk mempermainkan hati manusia. Kalau kamu melanggar, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya, ujar Mbah Surti sambil menyerahkan jimat itu. Dika mengangguk cepat, meski ia sebenarnya tidak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Setelah kembali ke kota, Dika mulai merasakan kekuatan jimat itu. Ia hanya perlu menggenggamnya dan membayangkan wanita yang ia inginkan. Benar saja, wanita-wanita yang sebelumnya tidak peduli padanya tiba-tiba menjadi sangat ramah, bahkan tergila-gila. Salah satu dari mereka adalah Rina, seorang rekan kerja yang selama ini diam-diam ia kagumi. Rina yang biasanya dingin mulai menunjukkan perhatian, dan akhirnya menerima cinta Dika. Mereka pun menjalin hubungan. Namun, seiring waktu, Dika merasa tidak puas. Ia mulai menggunakan jimat itu untuk memikat wanita-wanita lain. Dalam waktu singkat, ia menjalin hubungan dengan banyak wanita sekaligus, tanpa sepengetahuan Rina. Setiap kali ia berhasil mendapatkan hati seseorang, wajah pada jimat Semar itu tampak berubah. Senyum yang awalnya ramah perlahan menjadi lebih lebar, menyeramkan, seperti mengejek. Tapi Dika mengabaikan firasat buruknya. Suatu malam, Dika terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Dengan panik, ia menyalakan lampu, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun,
Jimat semar yang ia letakkan di meja kini berdiri tegak, seolah memiliki kehidupan sendiri. Seketika, ruangan menjadi dingin, dan suara tawa pelan terdengar dari arah jimat. Wajah semar di jimat itu kini sepenuhnya berubah. Matanya menyala merah, senyumnya melebar hingga ke pipi. Kau melanggar batas, Dika. Kau mempermainkan perasaan manusia dengan keserakahanmu. Suara berat menggema di ruangan itu. Sebelum Dika sempat bereaksi, bayangan hitam keluar dari jimat, menjelma menjadi sosok raksasa berbentuk semar. Tubuhnya gemuk, besar, dengan wajah yang menyeramkan. Dika mencoba lari, tetapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Aku memberimu kekuatan, tapi kau menggunakannya untuk kesenanganmu sendiri. Kini saatnya kau membayar harga, ujar sosok itu dengan suara mengguncang. Dika berteriak meminta ampun, tapi suara itu hanya tertawa keras. Sosok semar raksasa itu menyentuh kepala Dika, dan tubuhnya seketika terasa terbakar hebat. Dika kehilangan kesadarannya. Pagi harinya, tubuh Dika ditemukan oleh Rina yang datang mencarinya. Ia tergeletak di lantai kamarnya, membatu dengan wajah yang menunjukkan ketakutan luar biasa. Jimat semar mesem itu hilang, seolah-olah menghilang begitu saja. Di desa tempat Mbah Surti tinggal, konon jimat itu telah kembali ke tempat asalnya, menunggu orang lain yang cukup bodoh untuk mengulang kesalahan Dika. Cerita tentang kutukan Semar Mesem menjadi legenda. Peringatan bagi siapapun yang mencoba mempermainkan cinta dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Setelah kematian Dika yang misterius, berita tentang tragedi itu menyebar di kalangan teman-temannya. Banyak yang merasa heran dengan perubahan Dika sebelum kematiannya, dari pria kesepian menjadi seorang yang dikelilingi banyak wanita dalam waktu singkat. Beberapa orang mulai berspekulasi tentang keterlibatan hal-hal gaib, sementara yang lain menganggapnya hanya kebetulan. Namun, Doni, teman dekat Dika, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat obrolan mereka tentang jimat Semar Mesem. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, karena ia adalah orang yang pertama kali memberi ide kepada Dika. Satu malam, Doni memutuskan untuk pergi ke desa tempat Mbah Surti tinggal. Ia ingin memastikan apakah jimat itu benar-benar ada, dan apakah kematian Dika terkait dengan benda tersebut. Ketika Doni tiba di desa, suasananya sama menyeramkannya seperti yang diceritakan Dika. Jalanan sepi, angin berdesir dingin, dan suara burung hantu terdengar jelas. Gubuk Mbah Surti berdiri di tengah kabut tebal, dengan cahaya redup dari lampu minyak di dalamnya. Mbah Surti menyambut Doni dengan tatapan penuh arti, seolah-olah ia sudah tahu apa yang membawanya ke sana. "Jadi, kau teman Dika?" tanya Mbah Surti tanpa basa-basi. Doni mengangguk gugup. "Saya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada Dika. Apakah benar karena jimat itu?" Mbah Surti menghela napas panjang. "Jimat itu bukan untuk orang sembarangan, Nak. Hanya mereka yang bisa menahan godaan yang layak memegangnya. Dika melanggar aturan, dan dia membayar harga untuk keserakahannya." Doni merasa bulu kuduknya meremang. Namun, rasa penasaran masih menguasainya. "Apa jimat itu masih ada?" tanyanya. Mbah Surti tersenyum tipis. Ia berjalan ke sudut ruangan dan mengambil kotak kayu yang sama. Ketika ia membukanya, Doni melihat jimat itu. Wajah Semar di sana kembali tersenyum ramah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Kamu menginginkannya?" tanya Mbah Surti tiba-tiba. Doni terkejut. Ia ingin berkata tidak, tapi suara dalam hatinya berkata sebaliknya. Pikiran tentang kekuatan yang dimiliki jimat itu membuatnya tergoda. Mbah Surti memperhatikan raut wajah Doni yang penuh konflik dan menggeleng pelan. "Anak muda, jika kau mengambil ini, kau harus siap menanggung akibatnya. Ingat, jimat ini bukan alat permainan. Jika kau melanggar, Semar sendiri yang akan menuntutmu," katanya dengan nada serius. Namun, Doni tidak mendengarkan peringatan itu. Dengan keyakinan buta, ia menerima jimat tersebut dari Mbah Surti. Setelah kembali ke kota, Doni mulai menggunakan jimat itu. Awalnya, ia hanya mencoba untuk menarik perhatian seorang wanita yang selama ini ia sukai, seorang barista di kedai kopi bernama Lina. Lina, yang sebelumnya hanya bersikap ramah sebagai seorang pekerja, mendadak menjadi sangat perhatian pada Doni. Mereka mulai sering bertemu, dan Lina bahkan mengaku jatuh cinta padanya. Tapi seperti Dika, Doni mulai tergoda untuk menggunakan jimat itu pada wanita-wanita lain.
Ia menikmati perhatian dan kekaguman yang ia terima, merasa dirinya menjadi pusat dunia. Namun, dalam beberapa minggu, Doni mulai merasakan hal-hal aneh. Suara tawa pelan sering terdengar di malam hari. Ia juga merasa seperti diawasi, meski tidak ada siapapun di dekatnya. Wajah Semar di jimat itu perlahan berubah. Senyumnya menjadi lebih tajam, lebih jahat. Satu malam, Doni terbangun oleh suara seseorang memanggil namanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu besar, dengan tubuh menyerupai Semar namun wajahnya mengerikan. Matanya merah menyala, giginya runcing, dan senyumnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Doni, waktumu sudah habis." Suara itu menggema, membuat ruangan terasa bergetar. Doni mencoba membuang jimat itu, tapi jimat itu seolah menempel di tangannya. Bayangan hitam itu mendekat, dan Doni merasakan tubuhnya lumpuh. Sosok Semar raksasa itu hanya tertawa sebelum menyentuh kepala Doni. Keesokan harinya, Doni ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh membatu, sama seperti Dika. Namun kali ini, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa yang lebih dalam. Setelah kematian Doni, jimat Semar Mesem kembali menghilang. Namun, cerita tentang jimat itu terus menyebar, menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mempermainkan cinta dengan cara yang tidak benar. Mbah Surti tetap tinggal di desanya, menunggu orang berikutnya yang datang mencari kekuatan itu. Dalam hatinya, ia tahu kutukan Semar Mesem akan terus menjadi pelajaran pahit bagi mereka yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Semar selalu tersenyum, bisiknya sambil menatap jimat di tangannya. Tapi senyumnya adalah pertanda kehancuran bagi mereka yang tamak. Beberapa bulan setelah kematian Doni, cerita tentang jimat Semar Mesem semakin terkenal. Banyak orang penasaran, tetapi sebagian besar merasa takut untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, ada satu orang yang justru tertarik, seorang pria bernama Bagas, seorang pengusaha muda yang haus akan kekuasaan dan pengakuan. Bagas mendengar cerita itu dari seorang teman yang tinggal di desa tempat Mbah Surti berada. Ia melihat peluang, bukan hanya untuk memikat wanita, tetapi juga untuk mendapatkan kendali atas orang-orang yang ia inginkan. Bagas bukanlah orang yang percaya pada hal gaib, tetapi cerita tentang jimat itu mengusik rasa penasarannya. Kalau benda itu benar bisa membuat orang tunduk, aku akan menjadi orang paling berpengaruh, pikir Bagas dengan keyakinan penuh. Bagas berangkat ke desa dengan mobil mewahnya. Berbeda dengan Dika dan Doni yang merasa cemas, Bagas justru merasa antusias. Ia yakin bahwa dirinya berbeda. Ia tidak seperti orang-orang yang lemah, yang akan kalah oleh kekuatan jimat itu. Setibanya di desa, Bagas langsung menuju rumah Mbah Surti. Gubuk tua itu masih sama seperti cerita yang ia dengar. Sunyi, suram, dan dikelilingi kabut tebal. Namun, ia tidak gentar. Mbah Surti keluar dari dalam gubuk sebelum Bagas sempat mengetuk pintu, seolah-olah sudah tahu kedatangannya. Kali ini, tatapan Mbah Surti berbeda. Ia tampak murung, seakan memendam kesedihan yang dalam. "Kau datang untuk jimat itu?" kata Mbah Surti tanpa basa-basi. Bagas mengangguk. "Ya, saya ingin memilikinya. Saya yakin bisa menggunakannya dengan bijak." Mbah Surti menatap Bagas dengan sorot mata tajam. "Kau tidak tahu apa yang kau minta. Jimat ini tidak hanya memberi kekuatan, tapi juga membawa kutukan. Banyak yang sudah jatuh karena keserakahan mereka." Namun, Bagas bersikeras. Ia bahkan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Mbah Surti sebagai ganti jimat itu. Mbah Surti hanya tersenyum kecil, lalu menyerahkan jimat Semar Mesem tanpa meminta imbalan apapun. "Simpan uangmu, nak. Kau akan membutuhkannya nanti, jika kau masih hidup," ucapnya sambil tertawa kecil. Bagas kembali ke kota dengan penuh keyakinan. Ia segera menguji jimat itu pada seorang wanita bernama Clara, seorang model terkenal yang selama ini tidak pernah meliriknya. Dalam waktu singkat, Clara menjadi tergila-gila padanya, meninggalkan semua pekerjaannya demi bersama Bagas. Namun, Bagas tidak berhenti di situ. Ia menggunakan jimat itu untuk menguasai para pesaing bisnisnya. Dengan kekuatan jimat, ia membuat mereka tunduk, menyerahkan peluang bisnis, dan bahkan menghancurkan diri mereka sendiri demi keuntungan Bagas. Hidup Bagas berubah drastis. Ia menjadi semakin kaya, dikelilingi wanita cantik, dan mendapatkan pengaruh besar. Tetapi di balik semua itu,
Ia mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara tawa pelan di kamarnya. Kadang-kadang ia merasa ada sosok yang berdiri di sudut ruangan. Meskipun ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Wajah jimat Semar mulai berubah. Senyumnya semakin lebar, dengan mata yang tanpa hidup. Bagas mengabaikan semuanya, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasinya. Tetapi gangguan itu semakin parah. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam, melihat sosok Semar yang raksasa mengejarnya, tertawa dengan suara menggelegar. Suatu malam, Bagas terbangun karena mendengar suara keras di kamarnya. Ia menyalakan lampu dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Jimat Semar kini berdiri tegak di meja. Ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Wajah Semar di jimat itu kini sepenuhnya menyeramkan, dengan senyum penuh ancaman. Bagas, suara berat terdengar dari arah jimat. Kau telah melampaui batas. Bayangan hitam mulai keluar dari jimat itu, membentuk sosok raksasa Semar. Tubuhnya besar dan gemuk, tetapi auranya begitu mengerikan. Bagas mencoba berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kau pikir kau bisa memanfaatkan kekuatanku tanpa membayar harganya? Suara Semar bergema di seluruh ruangan. Kau bukan pengguna jimat, kau adalah budakku. Sosok Semar itu mendekati Bagas dan menyentuh dadanya. Bagas merasakan sakit luar biasa, seolah-olah seluruh jiwanya sedang disedot keluar. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam tawa menggelegar Semar. Keesokan paginya, Bagas ditemukan di ruang kerjanya oleh salah satu asistennya. Tubuhnya membatu dengan wajah penuh ketakutan, seperti Dika dan Doni sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Semar pada jimat yang ditemukan di samping tubuhnya tampak benar-benar hidup, dengan senyum yang jauh lebih lebar. Mbah Surti mendengar berita kematian Bagas beberapa hari kemudian. Ia hanya menghela napas panjang sambil menatap jimat yang kini kembali ke tangannya. Semar Mesem bukan untuk manusia tamak, gumamnya. Namun, selalu ada yang datang mencari kehancuran mereka sendiri. Ia menyimpan jimat itu kembali di kotaknya, menunggu orang berikutnya yang akan datang dengan keserakahan yang sama. Semar Mesem tetap tersenyum, menunggu korban selanjutnya. Berita tentang kematian Bagas dengan kondisi tubuh membatu menjadi headline di banyak media. Banyak yang berspekulasi bahwa kematiannya adalah akibat dari persaingan bisnis yang kejam. Namun, beberapa orang terdekat Bagas, termasuk asistennya, Clara, tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik kejadian itu. Clara, yang masih diliputi kesedihan, mulai teringat perilaku aneh Bagas sebelum kematiannya. Bagas sering bicara sendiri di malam hari, memegang jimat kecil yang ia anggap sebagai sumber keberuntungannya. Clara tak pernah tahu pasti apa itu, tapi ia yakin benda itu memiliki hubungan dengan kematian Bagas. Di sisi lain, seorang jurnalis investigasi bernama Armand juga merasa ada yang ganjil. Ia telah mendengar desas-desus tentang jimat Semar Mesem dari cerita-cerita mistis yang beredar. Sebagai jurnalis yang skeptis, ia awalnya tidak percaya, tetapi rangkaian kematian Dika, Doni, dan Bagas membuatnya ingin menyelidiki lebih jauh. Clara, yang merasa tidak aman, mencari orang yang bisa membantunya mengungkap misteri ini. Ia menemukan tulisan Armand tentang fenomena gaib di salah satu artikel yang viral di internet. Clara memutuskan untuk menghubunginya. Aku tahu ini kedengarannya aneh, kata Clara ketika mereka bertemu di sebuah kafe, tapi aku yakin kematian Bagas bukan karena hal biasa. Dia memiliki sesuatu, sebuah jimat, yang menurutnya bisa membuat orang tunduk padanya. Armand mendengarkan dengan serius. Jimat itu, apakah kau pernah melihatnya? Clara mengangguk. Bentuknya seperti sosok Semar, tapi kecil. Dia sering memegangnya, terutama sebelum sesuatu yang besar terjadi. Setelah dia mendapatkannya, hidupnya berubah, tapi dia juga berubah. Dia jadi menyeramkan. Armand merasa merinding. Ia tahu bahwa cerita Clara mengarah pada legenda Semar Mesem. Armand dan Clara memutuskan untuk pergi ke desa tempat Mbah Surti tinggal. Mereka ingin memastikan apakah jimat itu benar-benar ada dan mencari tahu cara untuk menghentikan kutukannya. Perjalanan mereka penuh dengan kejadian aneh. Mobil mereka beberapa kali mogok di tengah jalan tanpa alasan jelas. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti jalanan, membuat mereka kehilangan arah. Bahkan, Clara beberapa kali merasa seperti diawasi.
Ketika akhirnya mereka sampai di desa, suasana mencekam langsung menyelimuti mereka. Gubuk Mbah Surti tampak berdiri di tengah kabut yang semakin tebal. Lampu minyak di dalamnya terlihat seperti mata yang mengintai. Mbah Surti keluar dari gubuk sebelum mereka sempat mengetuk pintu. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi ada juga kesan tegas di matanya. "Kalian datang untuk mencari kebenaran," kata Mbah Surti tanpa mereka harus menjelaskan apapun. Mbah Surti mendudukkan mereka di ruang tamunya yang dipenuhi aroma dupa. Ia mengeluarkan kotak kayu yang berisi jimat Semar Mesem. Clara langsung gemetar saat melihatnya. "Inilah jimat itu," ujar Mbah Surti. "Benda ini adalah ciptaan para leluhur. Tapi tidak semua manusia bisa menggunakannya. Mereka yang tamak akan dihukum oleh kekuatannya." Clara bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa benda ini dibuat kalau hanya membawa kehancuran?" Mbah Surti menghela napas. "Awalnya, jimat ini diciptakan untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan cinta sejati. Tapi manusia seringkali memanfaatkan apa yang tidak mereka pahami untuk kepentingan pribadi. Jimat ini punya kesadaran. Semar bukan hanya simbol, tapi juga penjaga. Jika kau melanggar, ia akan menuntut balas." Arman bertanya, "Bagaimana cara menghentikannya? Apakah jimat ini bisa dimusnahkan?" Mbah Surti menggeleng. "Semar adalah bagian dari energi alam. Ia tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi untuk melakukannya, ada risiko besar. Orang yang mencoba mengembalikannya harus menghadapi Semar sendiri." Clara, yang merasa bersalah karena menjadi bagian dari hidup Bagas, bersikeras untuk mengembalikan jimat itu ke tempat asalnya. Mbah Surti memperingatkan bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Mereka harus membawa jimat itu ke sebuah lokasi keramat di dalam hutan, tempat energi Semar pertama kali dilepaskan. Armand memutuskan untuk menemani Clara. Mereka membawa jimat itu dengan hati-hati. Meskipun sepanjang perjalanan, mereka mulai merasakan energi jahat yang semakin kuat. Suara tawa, bisikan, dan bayangan-bayangan hitam mulai mengganggu mereka. Ketika mereka sampai di lokasi keramat, sebuah altar batu tua yang dikelilingi pohon-pohon besar, suasana menjadi sangat mencekam. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan bayangan Semar raksasa muncul dari jimat itu. "Sampai di sini saja kalian, manusia lemah." Suara Semar bergema dengan amarah. Clara hampir kehilangan keberanian, tetapi Armand menggenggam tangannya. "Kita harus menyelesaikan ini." Mereka meletakkan jimat di altar batu, lalu membacakan mantra yang diberikan oleh Mbah Surti. Semar raksasa itu semakin marah, mencoba menyerang mereka dengan bayangan gelapnya. Di tengah kekacauan, Clara merasa sesuatu menyelimuti tubuhnya, sebuah aura hangat yang memberi kekuatan. Ia berteriak dengan lantang, "Kami kembalikan apa yang bukan milik kami. Biarkan kutukan ini berakhir." Seketika, bayangan Semar menghilang, dan jimat itu pecah menjadi serpihan kecil yang bercahaya. Tempat itu kembali tenang, tetapi Clara dan Armand merasa bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari diri mereka, seolah-olah Semar mengambil sebagian jiwa mereka sebagai bayaran. Ketika mereka kembali ke desa, Mbah Surti hanya tersenyum samar. "Kalian berhasil, tapi ingatlah, energi Semar tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, ia akan kembali jika manusia tidak belajar dari kesalahan." Clara dan Armand kembali ke kota dengan hati yang lega, tetapi mereka membawa pelajaran berharga. Cinta sejati tidak pernah bisa dipaksakan, dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Namun, di sebuah sudut dunia yang sunyi, serpihan jimat itu mulai berkumpul, bersiap menunggu korban berikutnya. Semar masih tersenyum, seperti biasa.